Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Dalam sejumlah hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah atau Yathrib pada waktu itu, beliau mendapati orang-orang Yahudi di sana berpuasa Asyura. Beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa mereka berpuasa pada hari itu? Mereka menjawab, ini adalah hari yang sangat baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, yakni Bani Israel, dari Fir'aun. Maka Musa pun berpuasa pada hari ini, dan kami juga berpuasa pada hari ini sebagai rasa terima kasih atau bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW pun bersabda, jika demikian, maka kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu beliau puasa Asyura dan menyuruh para sahabat agar berpuasa pada hari Asyura. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga sejumlah imam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Setelah Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda, "Man syaa shaumahu wa man syaa tarakah." Siapa yang mau silakan puasa hari itu, yakni hari Asyura, dan siapa yang mau boleh meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maksudnya, karena sudah ada puasa wajib, yakni puasa Ramadan, maka Nabi SAW tidak lagi menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura. Namun, siapa yang mau puasa Asyura, silakan puasa. Dan bagi yang tidak mau puasa Asyura, boleh tidak puasa. Namanya juga sunnah, boleh ditinggalkan. Dan bagi yang melakukannya, dia mendapatkan pahala. Bahkan puasa Asyura ini pahalanya besar sekali, yaitu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablah." Dan puasa Asyura, saya berharap kepada Allah agar dia menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain disebutkan, wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Dan beliau ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, ia menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Menurut para ulama, yang dimaksud adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar, ia butuh taubat yang lebih khusus lagi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa yaumu Asyura kaffaratu sanah, fa in wajada ma yukaffiruhu minasy-syaghair kaffarah, wa illam yusadif saghiratan wala kabiratan kutibat bihi hasanat wa rufi'at bihi darajat, wa in sadafat kabiratan aw kabair wa lam yusadif saghiratan rajauna ay yukhaffafa minal kabair wallahu a'lam. Dan puasa hari Asyura itu menghapus dosa setahun. Jadi sekiranya ada dosa-dosa kecil, itu dihapus. Jika tidak ditemukan dosa kecil ataupun dosa besar, maka dicatat sebagai kebaikan dan derajatnya diangkat. Tetapi kalau yang didapatkan adalah dosa besar dan tidak ada dosa kecil, maka kami berharap itu bisa meringankan dosa besar. Wallahu a'lam. An-Nawawi Syarah Sahih Muslim jilid 3 halaman 113. Sekian tahun berjalan, Islam semakin berkembang dan banyak terjadi gesekan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi di Madinah. Dan belakangan juga terjadi gesekan dengan kaum Nasrani di luar Madinah. Itulah
suatu waktu pada tahun terakhir sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu yauma Ashura wa khalifu fihi al-yahud. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman." Puasalah hari Ashura dan selisihilah kaum Yahudi di dalamnya. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura wa amara bi siyamihi qalu, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azimuhu al-yahudu wan nasara." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallahu sumna al-yawma at-tasi'." Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura dan menyuruh untuk puasa hari itu, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu, tahun depan insya Allah kita puasa pada hari ke-9 atau Tasu'a." Namun sebelum datang tahun depan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Dalam hadis lain disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lain baqitu ila qabilin la asumanna tasi'." Jika tahun depan saya masih hidup, sungguh saya akan puasa tanggal 9 atau hari ke-9. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Abbas. Pemirsa, dengan demikian puasa Asyura ini mempunyai tingkatan. Seseorang boleh hanya puasa pada 10 Muharram saja, dan akan lebih baik jika digandengkan dengan puasa sehari sebelum atau sesudahnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Famaratibu shaumihi thalathah, akmaluha ayyusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun, wa yali dzalika ayyusama at-tasi'u wal 'ashir, wa alaihi aktsarul ahadits, wa yali dzalika ifradul 'ashiri bishaum." Jadi urutan puasanya ada 3. Yang paling sempurna diikuti puasa sehari sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya puasa tanggal 9 dan 10, dan ini yang paling banyak disebutkan dalam hadis. Berikutnya tanggal 10 saja. Ibnul Qayyim Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 72. Jadi menurut Ibnul Qayyim urutannya ada 3, yaitu yang pertama puasa tanggal 9, 10, dan 11. Urutan kedua puasa tanggal 9 dan 10, dan urutan ketiga puasa Asyura saja. Namun demikian, berdasarkan hadis yang menyebutkan puasa sehari sebelum dan sesudah, maka urutannya bisa juga menjadi 4, yaitu urutan pertama yang paling sempurna, yaitu puasa tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Urutan kedua puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Urutan ketiga puasa Asyura, puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Dan yang keempat yaitu puasa tanggal 10 saja atau puasa Asyura saja. Tentang bolehnya hanya berpuasa Asyura saja dan bahwa pahalanya menghapus dosa setahun lalu tetap berlaku, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa siyamu yaumi Asyura kafaratu sanah wa la yukrahu ifraduhu bishaum." Puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu dan tidak makruh berpuasa hanya pada hari itu. Ibnu Taimiyah Al-Fatawa Al-Kubra jilid 5 halaman 378. Demikian tentang keutamaan dan tingkatan puasa Asyura. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.